Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sundari, saya merupakan mahasiswa PPG Ekonomi Batch 3 kategori 1 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Saat ini saya melaksanakan PPL pada Mandua, Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Sudah siap mengikuti pelajaran ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Okti. Onki. Terus? Aldi. Sama Fatih. Fatih kenapa Fatih? Sakit dari yang kemarin itu belum sembuh ya? Kalau Onki sama Aldi? Ya, kita doakan sama-sama semoga Fatih cepat sehat kembali, kemudian Onki dan juga Aldi diberi petunjuk supaya kembali ke jalan yang benar. Itu ya. Sebelum kita mulai, mungkin bisa kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita nantinya. Ya, berdoa mulai. Selesai ya? Sebelumnya akan Ibu sampaikan dulu tujuan kita mempelajari materi indeks harga dan inflasi. Ya, untuk yang pertama ini kita akan pelajari indeks harga. Tujuannya apa? Supaya yang pertama kalian mampu menguraikan pengertian, kemudian tujuan, jenis-jenis dan metode penghitungan indeks harga. Kemudian yang kedua, kalian mampu melakukan analisis dari hasil perhitungan indeks harga tersebut. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan materi dari pembelajaran ini. Untuk hari ini kita akan membahas materi ya. Sebelumnya kita sudah pernah bahas apa di minggu kemarin? Masalah ketenaga kerjaan ya. Di ketenaga kerjaan kita sudah bahas masalah pengangguran, masalah jenis-jenis tenaga kerja. Sempat juga kita singgung kemarin masalah demo buruh. Masih ingat ya? Kenapa itu kemarin ada demo buruh itu? Gaji yang tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Betul, kebutuhannya semakin banyak, harga-harga semakin naik. Sementara gajinya tidak naik. Jadi mereka ya menuntut kenaikan upah. Ya, karena apa tadi? Kenaikan harga. Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini, yaitu mengenai indeks harga. Ya, jadi ada kaitannya juga dengan ketenaga kerjaan. Nah, kalian penting juga mengetahui tentang indeks harga. Kenapa? Ya kita ini makhluk ekonomi. Segala sesuatu yang yang terjadi di lingkungan kita mengenai ekonomi ya kita harus tahu juga. Seperti mengenai perubahan harga yang terus terjadi. Apalagi sekarang kan, apa-apa pada naik. Jadi kalian juga perlu mengetahui mengenai materi ini. Siap ya? Jadi kita akan melihat materinya dari sumber belajar kita yaitu video pembelajaran. Kita bertemu. Diperhatikan karena nanti kita akan membahas soal berkaitan dengan materi. Inflasi untuk pertemuan pertama. Karena dalam indikator inflasi ini ada 3 materi, jadi kita membutuhkan 3 kali pertemuan. Tapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini. Jadi setelah kita mempelajari indeks harga, diharapkan kalian mampu menguraikan pengertian, tujuan, indeks harga membandingkan harga rata-rata suatu barang dalam satu bulan dengan harga rata-rata pada tahun dasar, yaitu tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Biasanya dipilih di mana kondisi perekonomian dalam keadaan stabil. Ya, itu pertemuan kita kali ini. Sudah ya disaksikan tadi ya? Jelas videonya ya? Jelas. Kalau sudah jelas berarti kalian bisa mengambil intisari dari apa yang sudah dijelaskan oleh video.
Ada pertanyaan? Ada yang belum bisa dipahami? Untuk sementara belum ada pertanyaan ya? Karena di sini Ibu sudah siapkan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan per kelompok. Jadi untuk kelompoknya seperti yang sudah pernah Ibu kita bagi sebelumnya saja ya. Itu Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Karena ternyata banyak yang tidak ada kemarin, jadi Ibu bagi menjadi 5 saja. Kelompok 1 Ahmad Fatih Syafi'i, Rizky Apriyadi, Febri Dwi, Eka Yunita, Husnul Khotimah. Jadi tahu ya kelompoknya masing-masing? Nah, sebelum Ibu kasih tugasnya, silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silakan, jangan lama-lama. Jadi untuk kelompok 1 itu masalah pengertian indeks harga. Jadi kalian boleh ambil sumbernya dari video yang sudah kita putar tadi. Atau di sini juga ada bahan ya dari modul. Silakan kalian baca dan simpulkan. Kemudian untuk kelompok 2, kalau kelompok 1 masalah pengertian, kelompok 2 dan kelompok 2 saja ya, itu mengenai ciri-ciri indeks harga. Kemudian kelompok 3 dan 4, tujuan penghitungan indeks harga. Kemudian kelompok 5, macam-macam indeks harga. Untuk kelompok 3 dan 4 itu sama karena memang tujuan penghitungan indeks harga itu kan lumayan banyak. Jadi tidak apa-apa 2 kelompok. Bahkan mengenai ciri-ciri indeks harga. Jadi kerjakan dulu yang di sini. Ini yang kelompok kalian kan? Jelaskan. Nah ini nanti tetap Ibu dijelaskan. Iya. Jelaskan apa itu ciri-ciri. Nanti untuk yang lainnya tetap kalian ambil dari kelompok lain. Paham ya? Iya, nanti pada waktu iya betul sekali. Jadi tadi kan rasio antara indeks harga yang dibayar dan diterima dalam waktu tertentu. Ini rasio paritas. Dia itu kan petani itu kan ada yang dibayar. Dia itu kan indeks harga itu ada indeks harga yang dibayar, ada indeks harga yang diterima. Kalau yang dibayar, contoh kalau petani itu biasanya mengeluarkan biaya enggak? Untuk apa misalnya? Bibit, pupuk, air juga. Misalnya tenaga kerja kayak kita kalau pertanian sawit itu kan untuk manen itu kan bayar kan. Nah, berarti kan itu dibayar. Itu kan ada patokan-patokan harganya. Ya enggak? Nah, seperti itu berarti itu indeks harga yang dibayar. Kalau yang diterima, petani itu kan menghasilkan sesuatu. Misalnya kebun sawit. Berarti kan dihasilkan apa? Buah sawit ya. Buah sawit itu kan dijual. Dijual kan ada harganya itu. Per kilonya sekian. Nah, berarti kan ada indeks harga, ada harga sawit. Apalagi kemarin, barusan berubah itu. Nah, dari satu periode ke periode lain itu ada perubahan. Nah, itu yang disebut dengan indeks harga. Karena ini yang diterima oleh petani, kan diterima itu? Ya, Bu. Berarti ini masuk dalam indeks harga yang diterima oleh petani. Kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Dipersilahkan kepada kelompok 1 atau perwakilannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran inflasi dan periode di mana harga pasar untuk perhitungan ada yang ingin bertanya? Tuh, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Rahmat, silakan. Di poin A, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen diambil dari 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa. IHK ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator inflasi di Indonesia. Makna dari indikator inflasi di Indonesia, tolong jabarkan. Ada sanggahan, masukan, saran, dan lain-lain, silakan kepada kelompok 5. Cukup? Cukup, ya silakan ditutup kelompok 5. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 5 dan kita semua. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah menyajikan berusaha menyajikan dengan sangat maksimal ya. Kalian diberikan waktu yang terbatas, tapi kalian bisa menyelesaikan semua pertanyaan dengan baik. Indeks harga itu yang dijadikan tahun dasar adalah tahun yang kondisi perekonomiannya stabil. Ya enggak?
atau rate of inflation-nya rendah. Kemudian tujuan penghitungan indeks harga kalian sudah pahami tadi, sudah disebutkan oleh kelompok yang sudah maju ke depan, ada sebagai pedoman kebijakan, penetapan upah, penetapan harga, gambaran tren atau kecenderungan, ya. Kemudian ada pedoman pembelian persediaan, ya. Kalau macamnya tadi ada apa? IHPB, IHK, indeks implisit, kemudian indeks harga petani. Itu ya. Nah, untuk minggu depan kita akan bahas lanjutan dari materi ini, yaitu mengenai metode penghitungan indeks harga. Tadi yang sudah kita bahas sekilas, ada metode agregatif sederhana dan agregatif tertimbang. Itu akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Nah, untuk pertemuan sekarang kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk seterusnya. Iya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalian lanjutkan untuk pelajaran berikutnya.